Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Isamiya, nomor 25. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian sistem mata pencarian. Mata pencarian menurut Mulyadi adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang terwujud dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem mata pencaharian adalah yaitu cara untuk cara yang dilakukan sekelompok orang dalam memanfaatkan sumber daya yang ada pada di lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang terwujud dan sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memperoleh taraf hidup yang layak melalui pencarian utama maupun memperoleh taraf di luar mata pencarian pokok antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Jadi, sistem mata pencaharian di sini yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya seperti bertani, meramu, beternak, dan sebagainya. Misalnya seperti saya sebagai penduduk pesisir, yaitu sebagai nelayan, dengan cara menangkap ikan, memancing, lalu hasilnya itu sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maupun anak-anaknya. Misalnya juga seperti di dataran tinggi, dan mata pencahariannya itu seperti beternak, petani, meramu, berburu, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, nomor absen 26. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Sekarang yaitu tentang perkembangan manusia dalam sistem mata pencaharian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu berburu dan meramu makanan. Berburu dan meramu makanan merupakan sistem mata pencaharian paling tua yang dilakukan oleh manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem mata pencaharian manusia pada saat itu. Yang pertama, faktor iklim. Apabila iklimnya tidak bagus, iklimnya mengganggu aktivitas atau kegiatan manusia pada saat itu, maka manusia pada saat itu tidak akan menempati daerah yang iklimnya buruk. Yang selanjutnya yaitu tentang kesuburan tanah. Ketika tanahnya subur, menghasilkan banyak tumbuhan ataupun menghasilkan segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh manusia pada saat itu, maka manusia akan menempati daerah tersebut. Karena percuma ketika lahannya tandus tidak menghasilkan apa-apa, otomatis tidak akan memberikan apa yang dibutuhkan manusia pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu keadaan binatang buruan. Di sini kan berburu dan meramu, jadi berburu hewan. Jadi faktor terpenting dalam berburu dan meramu ini itu adanya hewan buruan. Karena kalau tidak ada binatang yang mau diburu, maka penduduk pada waktu itu akan berpindah ke tempat yang ada buruannya. Sehingga pada masa itu manusia itu nomaden, berpindah-pindah. Misalnya sekarang manusia menempati daerah A. Ketika di daerah A tersebut hewan buruannya sudah tidak ada, intinya yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh manusia pada saat itu sudah habis, maka manusia pada saat itu akan pindah ke daerah yang lain. Terus selanjutnya yaitu bercocok tanam tingkat sederhana. Lah, mengapa di sini dinamakan tingkat sederhana? Karena pada masa itu bercocok tanamnya hanya menggunakan alat sederhana, terus tata caranya juga masih sederhana. Manusia pada masa ini kehidupannya sudah mulai menetap. Jadi tidak seperti sebelumnya yang nomaden berpindah-pindah, tapi sekarang sudah mempunyai rumah dan menetap. Dan pada saat ini manusia sudah mengenal mata pencaharian yang lain seperti beternak dan berkebun. Selanjutnya yaitu perdagangan. Pemikiran manusia pada saat itu sudah lebih maju dan pada masa itu sudah mengenal sistem barter. Apa itu sistem barter? Sistem barter itu
tukar menukar barang. Misalnya saya punya beras dan saya pengen jagung, maka saya menukarkan beras tadi ke tetangga saya yang punya jagung. Itu dinamakan sistem barter atau tukar menukar barang. Awal mulanya sistem barter ini hanya antar individu, selanjutnya individu dengan kelompok, antar kelompok, dan akhirnya muncul juga istilah pasar sebagai bentuk kemajuan dari manusia pada saat itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Bailey Lestari. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis mata pencarian masyarakat di Indonesia. Yang pertama, jadi jenis-jenis mata pencarian di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mata pencarian masyarakat di bidang pertanian, dan yang kedua, mata pencarian masyarakat non pertanian. Saya akan menjelaskan yang di bidang mata pertanian. Yang pertama, perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan media, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, contohnya seperti kebun teh. B. Perikanan. Negara kita akan kaya potensinya perikanannya. Selain memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia juga memiliki sumber air darat yang melimpah. Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mendukung sektor perikanan. Contohnya seperti nelayan. Orang yang rumahnya dekat dengan pantai, pasti mata pencariannya itu sebagai nelayan gitu. Yang C. Peternakan. Usaha peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan-hewan darat yang diperlukan manusia, baik untuk dikonsumsi maupun untuk tujuan lainnya yang dinamakan peternakan. Contohnya seperti sapi, ayam, kambing dan lain-lain. Yang D. Kehutanan. Usaha kehutanan adalah usaha yang mencari sumber daya alam di hutan untuk mencari keuntungan di dalam usahanya. Contoh dari usaha kehutanan adalah penatagunaan hutan. Baik, dari saya mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah, biasa dipanggil Afifah, nomor absen 28. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Vivi Bailey Lestari, yaitu jenis-jenis mata pencaharian masyarakat di Indonesia ya di bidang non pertanian. Di sini ada 5, 1 perdagangan, 2 pertambangan, 3 perindustrian, 4 pariwisata, dan 5 transportasi dan jasa. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan barang jadi dari produsen ke konsumen. Seperti halnya saya membeli sebuah baju kepada Yuni, di mana Yuni tersebut sudah menjual baju, bukan lagi menjual bahan mentahnya seperti hanya kainnya gitu, dengan harga yang sudah ditentukan oleh Yuni. Misalnya saya membeli baju kepada Yuni dengan seharga 150. Dan yang kedua, pertambangan. Pertambangan di sini yaitu dilakukan manusia dengan menggali, mengambil dan mengelola sumber daya alam yang terdapat di perut bumi untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Seperti halnya contoh di sekitar rumah saya itu ada sebuah pertambangan tanah, di mana tanah tersebut akan dijual kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Seperti halnya tanah tersebut akan dijadikan sebuah rumah, kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, perindustrian. Perindustrian di sini merupakan usaha manusia untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Seperti halnya pabrik tebu, di mana tebu tersebut akan dikelola untuk dijadikan gula, sehingga bisa bermanfaat bagi kita sehari-hari, di mana tebu tersebut akan dikelola dan diproses secara baik
oleh perusahaan tersebut sehingga bisa menjadi gula, sehingga gula tersebut bisa bermanfaat bagi kita. Seperti halnya kita kalau mau membuat kopi ataupun teh, kita pasti membutuhkan gula. Dan untuk pariwisata dan transportasi dan jasa akan dilanjutkan oleh saudari Yuni. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nurul Afifah. D. Pariwisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan untuk melakukan suatu perjalanan yang bertujuan mendapatkan sebuah kenikmatan, mencari kepuasan, dan mengetahui sesuatu. Antara lain jenisnya berupa penjualan jasa sebagai pemandu atau guide, penyedia penginapan atau akomodasi, hingga agen perjalanan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kawasan dan potensi pariwisata keindahan alam. Transportasi dan jasa. Jasa merupakan usaha manusia untuk membantu manusia lainnya dalam mencapai atau melaksanakan sesuatu. Sementara itu, transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.